Yesusku akanku selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Semua yang siap untuk memuji, bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita hanya punya satu jalan, one way for the truth, for the kebenaran tersebut. Amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini, one way.
Jesus, you're the only one that I could live. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sambil tepuk tangan kita nyanyikan. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sekali lagi. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Let's sing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. You're one way, Lord. Amin. Kita percaya bahwa hanya di dalam namanya boleh ada kuasa yang luar biasa bagi kita anak yang percaya. Amin. Kita nyanyikan hanya di dalam namanya. Nyanyikan firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita nyanyikan kebenaran yang bebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, selalu hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Angkat tangan kita. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Biar musik memuji Tuhan. Kita nyanyikan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Cuma sedih katakan hanya. Di mana teman-teman? Hanya kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup.
suatu pujian yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap hal yang kita kerjakan ataupun setiap hal yang kita dapati itu semua dari Tuhan dan kita harus fokus hanya kepada Tuhan saja. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than every victory. And it's not to like noses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Mari bagi kita nyanyikan. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Haleluya, gloria, haleluya. Memberkati semua kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami, Tuhan. Beri kekuatan kepada kami yang lemah.
Beri penghiburan kepada kami yang susah. Berikan jalan keluar bagi yang mengalami pergumulan. Berikan kemenangan bagi yang memperjuangkan. Berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan. Berikan hikmat kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya setiap firman-Mu boleh mengubah setiap hidup kami dan masa depan kami. Biar setiap kami boleh berjalan Tuhan sesuai rencana Tuhan, memberkati umat-Mu di tempat ini. Supaya mereka boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan yang menerima berkat ini, mereka boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, khususnya teman-teman. Hari ini saya akan membawakan saudara pentingnya sebagai seorang sahabat Tuhan. Dan pentingnya bagaimana kita bergaul. Dan bagaimana kita bekerja sama. Bagaimana kita menjadi satu kawan sekerja Allah. Itu penting sekali. Kalau kita memulai pertama, kita lihat pertama. Henokh. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Akhirnya dia diangkat, hidup-hidup ke surga. Artinya di sini, saudara, pengangkatan akhir zaman ini membutuhkan satu contoh teladan, yaitu dari Henokh itu sendiri. Jadi kita, saudara, bukan hanya sekedar bergereja, tapi bisa enggak kita mulai, saudara, bergaul, itu penting sekali. Coba katakan bergaul. Kurang semangat, 1, 2, 3. Jadi kita tahu pasti akan ada akhir zaman. Ini sudah mendekati akhir zaman. Apa yang Tuhan katakan akan ada pengangkatan. Dan ini akan terjadi. Dan itu pasti terjadi karena firman Allah berkata demikian. Dan kalau kita lihat saudara, kita dapat itu juga suara Tuhan untuk meneguhkan saudara. Firman ini juga meneguhkan bahwa akan ada pengangkatan. Dan kalau kita bisa menjaga hidup kita sebagai rumah Tuhan. Ya, kalau kita bisa umur panjang, 20 tahun minimal. Saya yakin kita akan mengalami pengangkatan itu. Tetapi kalau kita mungkin saudara, ya meremehkan kesehatan kita. Hidup kita mungkin sembarangan. Mungkin kita percaya, oh bakal diangkat. Tapi kalau kita sembarangan, kita sakit, mungkin kita tidak mengalami pengangkatan. Kita mengalami kematian dulu, walaupun toh kita diselamatkan. Jadi pentingnya di sini saudara, untuk mengamati ini jangan sampai salah. Oh ada pengangkatan, oh berarti aku diangkat. Oh gereja Pak Fengki semua akan diangkat. Tapi itu memang janji Tuhan. Kalau kita, umur kita bisa panjang. Tetapi kalau umur kita pendek karena kesalahan kita. Saudara, pengangkatan tetap terjadi. Tapi mungkin 1, 2 terpaksa mengalami sakit dan mati. Sebab itu saudara, kalau kita percaya kita harus berjaga-jaga. Seperti Henokh saudara, itu di zaman dulu orang umurnya itu 700, 800 tahun. Seperti yang gak masuk akal, betul kan? Alkitab sebenarnya gak masuk akal, sepertinya. Tapi saudara tahu umurnya Adam berapa? Waktu pertama Tuhan buat dia ada di Taman Eden. Dia bergaul dengan Tuhan, namun karena dosa, makanya dia mengalami kematian. Dosa, makanya Kain membunuh adiknya Habel. Tetapi Henokh, saudara, hidup bergaul dengan Tuhan, di tengah-tengah seperti itu, dia mengalami pengangkatan. Ingat pertama, saudara, kekristenan kita harus kita rubah. Bukan, saudara, kita cuman bergereja, tapi kita harus bergaul dengan Tuhan. Itu ingat, harus bergaul dengan Tuhan. Mau gak mau saudara, kita gak membutuhkan miliatan orang. Karena itu tantangan masing-masing orang. Butuh gak sama Tuhan, mau diangkat gak, mau ngalami sakit gak, atau mau ditinggal gak saudara. Kita percuma nanti kita di gereja 20 tahun kita dengar firman. Kita melayani, tahu kita ditinggal. Betul saudara? Ya ditinggal kita nanti diangkat kembali atau diselamatkan gak apa-apa. Tapi kalau masuk zaman antikris. Dan kalau kita murtad, gak kuat. Nah kita gak mau spekulasi seperti itu. Harus bergaul. Dan kemudian kalau kita lihat hal kedua. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Dikatakan firman-Nya ada semua. Saudara nanti lihat semuanya.
Kalau enggak ya saudara bisa minta saya. Bergaul dengan Tuhan, makanya karena dia bergaul dengan Tuhan, Tuhan memberikan satu visi untuk membangun bahtera, saudara, bahtera. Supaya pada akhir zaman dia tidak melewati bencana banjir, tapi diam, saudara, dia angkat di atas air itu. Dan keluarga itulah yang hidup. Artinya di sini, saudara, bahwa gereja itu disiapkan untuk akhir zaman. Dan orang yang masuk di gereja sebenarnya itu sedang membangun rumah, bukan gerejanya, membangun hidupnya. Sehingga suatu saat saudara kita tahu ketika mungkin itu saat itu hujan, tapi kita bicara lain. Saat ada penganiayaan, saat akhir zaman. Kita nggak perlu melewati kesulitan itu, tapi kita terangkat. Itu bergaul. Saudara lihat itu akhirnya sampai kalau kita lihat itu Abraham. Dia bergaul dengan Tuhan sampai disebut sahabat Tuhan. Kata sahabat itu kan bergaul, saudara. Bergaul itu berarti bersahabat. Bersahabat berarti bergaul. Kecuali kalau cuma bergaul-gaul biasa saja. Kan ini kita bicara bergaul akrab. Persahabatan. Akhirnya apa saudara? Kita lihat Abraham itu, saudara. Dia menjadi sahabat Allah. Dan itulah kemudian iman Abraham itu diturunkan kepada kita orang Kristen ini. Sehingga kita mewarisi janji Abraham. Anak Abraham secara iman. Berarti kita harus bergaul dengan Tuhan. Saudara, kita harus berani bergaul dengan Tuhan. Setelah itu kita melihat Ayub. Orang yang bergaul dengan Tuhan. Yang bergaul di kemahnya. Jadi bergaul itu gak perlu ke tempat jauh-jauh. Di kemah, saudara. Di kemah, saat itu rumah itu zaman dulu seperti kemah. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, walaupun setan mencoba mengganggu dia, tapi Tuhan tetap mengangkat dia. Artinya di sini saudara, senang gak? Senang kita akan mengalami namanya serangan iblis itu. Yang berbentuk mungkin bencana, sakit penyakit, penipuan, mungkin kecelakaan, mungkin ini, mungkin itu. Tapi tetap Tuhan akan tolong kita. Amin. Ya namanya kita gak ngomong pasti ya saudara, tetapi itu umum terjadi. Siapapun juga akan mengalami yang namanya hal-hal seperti itu. Mau besar atau kecil. Pasti juga melewati seperti itulah. Tetapi ingat, karena kita bergaul sama Tuhan. Selalu kita diangkat kembali. Diangkat kembali, diangkat kembali. Jangan lihat jatuhnya. Jangan lihat pada saat kita menderitanya. Tapi saudara melihat bagaimana aku akan diangkat kembali oleh Tuhan. Caranya harus bergaul dengan Tuhan. Nah sekarang saudara lihat ini. Kita lihat banyak orang bergaul dengan dunia. Kita lihat ini. Pergaulan itu menentukan. Kadang-kadang saya melihat saudara. Gereja ini perlu menciptakan pergaulan. Tapi pergaulan yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Saya banyak dapat ide dari teman-teman. Anak muda. Itu gerejanya Pak kalau mau maju. Gak usah kasih firman panjang-panjang. Gak usah ngomong Tuhan. Ngomong yang sering-sering diajak Starbucks, kasih minum, mau ngomong supaya nanti 20 orang itu bergaul, bikin komsel, gereja bergaul jadi rame. Itu namanya bergaul tanpa bergaul dengan Tuhan, saudara. Itu namanya pergaulan memang membuat kita datang di gereja karena ada pergaulan dengan teman kita. Tapi kita datang di gereja bukan bergaul dengan Tuhan, tapi bergaul dengan teman. Itu teori bagus, tapi saya belum menerima sepenuhnya. Saya tetap mau, saudara, mau banyak atau sedikit, saya ingin supaya setiap orang datang di gereja itu hatinya bergaul dengan Tuhan. Nah dari bergaul dengan Tuhan, teman-teman ini semua menjadi satu pergaulan. Mencari pergaulan. Yang membawa namanya saudara bergaul, ayo kumpul mama ya. Tapi saudara membawanya kepada Tuhan. Bukan bergaul dengan rame-rame tempat tertentu. Tapi bergaul membawa orang bergaul dengan Tuhan, itu penting. Ingat itu, jangan bergaul saudara untuk supaya kita membawa orang itu kemana-mana. Tapi harus kepada bergaul dengan Tuhan. Saya selalu kalau kepada teman-teman selalu katakan ayo maju dekat Tuhan. Pak saya bukan pendeta, bukan masalah soal pendeta. Ya. Banyak pendeta nggak bergaul sama Tuhan juga. Ngomong Tuhan tapi belum tentu bergaul. Banyak jemaat juga saudara, nggak ngomong tentang Tuhan, tapi bergaul dengan Tuhan. Nah kita ini bicara soal bergaul dengan Tuhan. Nggak harus bicara soal pelayanan di mimbar. Tapi melayani secara pribadi, hatinya untuk Tuhan, itu lebih penting. Makanya dari kisah Ayub ini, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan bergaul.
Yesus itu menunjukkan contohnya bergaul dengan bapaknya. Setiap pagi di tempat-tempat dingin, saudara lihat itu. Setiap pagi tempat dingin. Itu udara dingin. Kalau saudara mau coba dingin, nanti 19 Maret ikut pilgrim. Tuh betul, ini bukan promosi ini. Kalau promosi ada diskon, ada promonya. Ini gak ada promo, saudara. Jadi bukan promosi ini, gitu, tawaran saja. Nanti saudara lihat di situ, dinginnya bagaimana? Jam 5 pagi, jam 6 pagi. Wah dingin, keluar dari selimutnya gak bisa. Keluar dari selimut, saudara cuci muka sebentar, duduk di kursi doa, itu sudah hebat. Tapi Tuhan saudara, dia mendingin-dingin, dia keluar dari kemahnya, dari rumahnya. Dari tempat tinggalnya, dia di bawah pohon. Dia berdoa dingin loh saudara. Gak main-main loh. Mungkin gak butuh waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa jadi beku. Tapi menunjukkan tekadnya dia. Mungkin saudara kita anggap aja mau berdoa. Ya bukan harus cuci muka itu menunjukkan kita cinta Tuhan. Bukan. Bayar harganya itu loh menunjukkan. Bukan waktunya menunjukkan kita cinta Tuhan. Tetapi bayar harganya itu loh. Kita mungkin berdoa sama Tuhan 10 menit lah. Tapi jangan ikut acara besok. Pokoknya doa cukup 10 menit. Yang kamu sama berita Fenggi. Waduh gereja 10 menit. Betul saudara. Nanti 1 jam saudara juga kaget. Gitu loh. Tetapi yang penting kualitas doanya. Hati kita bayar harganya. Nah, jangan doanya saudara mau doa panjang. Tapi begitu ngantuk saudara berdiri selimutnya tarik muka ini. Tuhan sambil tidur, Tuhan untuk memberkati kami. Bisa enggak keluar dari selimut padahal enggak udara dingin. Bisa enggak saudara berlutut, anggap aja begitu kan. Bisa enggak. Gitu loh. Nah itu Tuhan Yesus tunjukkan dia bergaul. Malam hari dia naik juga. Sampai suatu saat dia naik ke tempat yang tinggi. Saudara, tempat tinggi banyak orang ngomong Gunung Tabor. Tapi sebenarnya itu Gunung Hermon. Kalau saudara mau pergi Gunung Hermon, menurut saya ya mesti latihan di Bromo 5 hari. Di Bromo 5 hari dulu. Latihan baju tipis gitu saudara, olahraga. Kenapa? Gak ada apa-apa yang dilihat. Itu gunung batu. Saya kesel, Hermon. Modelnya begini saudara. Saya buat dinginnya beku. Sampai akhirnya saya, karena dingin teman-teman saya itu dingin pak. Masuk tempat baru beli namanya hot coklat. Sudah ingat Cafe Bean. Betul saudara. Firman belum selesai sudah ingat ke Starbucks. Hot coklat saudara. Baru beli coklat pasang gini. Baru minum sedikit. Dingin, langsung dingin, cepat sekali. Setelah itu ayo naik, masuk. Saudara masuk apa? Kereta. Jadi gak ada apa jalan cuma kereta. Sampai di sana dingin sekali. Dikasih kereta gantung. Kereta gantung. Bayangkan dingin luar biasa. Duduk kereta saudara. Saya duduk di kereta gini. Itu namanya kereta kan goyang-goyang ya. Begitu goyang-goyang kan kita mesti pegangannya. Begitu kita pegangannya, aduh dingin sekali. Karena besi. Jadi mau gak mau cuman gini aja goyang aja saudara. Jalan sendiri, waduh kena angin. Sampai di sana naik lagi tempat tinggi. Cuma sampai di tempat tinggi. Gak ada apa-apa. Dingin salju semua. Cuma saya gak katakan saudara pergi ke sana. Menderita cukup menderita lah. Tetapi yang saya cuma bayangkan ke situ, saya cukup sekali di sini gak apa-apa Tuhan. Kalau 2 kali ya terpaksa gak apa-apa. Saya cuma membayangkan Tuhan mau naik di sini. Hanya cuma sebentar doa terus turun. Betul. Tetapi di saat itu bisa ada Musa dan Elia datang. Artinya doa itu bukan tempat yang tinggi, bukan bayar harga. Itu penting ada pergaulan. Sejauh mana tempatnya, kalau kita bergaul kita datangi teman kita. Tapi kalau bukan teman saudara kita gak mau datang. Makanya itu kita perlu bergaul dengan Tuhan. Tuhan gak katakan nanti kalau mau berdoa di gunung tinggi ya enggak. Namun yang dikatakan saudara sejauh mana sahabat kita dari sana kita ke sana juga. Sebab itu saudara ini kita lihat dulu satu firman Tuhan. Saya senang sekali karena apa? Kita punya visi untuk regenerasi anak-anak muda ini. Untungnya di tempat kita, waktu regenerasi ini banyak yang senior-senior yang ada umur-umur tidak tersinggung dan keluar. Kalau di gereja luar, di gereja tempat lain banyak yang keluar. Tersinggung, akhirnya gak bergereja.
Dulu umur 20 ke gereja sampai 50, 55 tahun regenerasi, 55 sampai 70 tahun gak ke gereja saudara. Ini kan gak boleh, kasihan dia dong. Tapi kita enggak, bagus lah. Tapi teman-teman nanti kalau sudah jadi pendeta, gak ada yang amin, biasa lah. Pokoknya di gereja kita kalau amin itu susah sekali. Karena mau diamini apa? Mau jadi pendeta, pelayan Tuhan, gitu loh. Tapi kalau di tempat lain gak usah ngomong, om aminnya obral. Pendeta belum ngomong sudah amin dulu. Kenapa saudara? Kita pasti amin, karena dia tahu bakal diberkati, gitu. Gitu. Tapi di kita, biar kita, saudara kita pakai Tuhan, diam. Sudah gak mungkin diam dulu aja. Saudara lihat gak percaya di tempat lain, gak percaya saudara lihat itu. Haleluya, haleluya. Kita pasti haleluya saudara. Diberkati haleluya double 2 kali. Karena apa? Dia sudah tahu lah dia ke situ. Gak apa-apa lah, semangat sedikit ya. Kita lihat dulu. 1 Korintus 3 ayat 9. Nah ini saya mau cerita sedikit, bagus sekali ini. Ini bisa mengubah pandangan kita anak-anak muda ini. Saya ingin pertemuan kita pada penghujung tahun ini mengubah kita untuk tahun depan. Amin. Ini dasarnya, gitu loh. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya mau ngambil cuma bait pertama saja itu. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kawan sekerja Allah. Saudara, kawan sekerja Allah. Coba saya mau tanya saudara, kalau saudara WL, bener kan? Nyanyi. Terus saudara ditampingi WL yang terkenal dari Amerika, yang top pemainmu. Saudara, waduh seumur hidup tidur gak bisa, bangun gak bisa, berarti mati. Bukan saudara, bukan maksud saya. Saudara, waduh rasanya senang sekali, bangga sekali, di foto kiri kanan, fotonya masuk di status di mana-mana saudara. Baru bersama-sama cuma duet, cuma dikasih satu lagu depan aja udah bangganya luar biasa. Ada WL kita di satu tempat, saya gak boleh sebut. Orangnya masih muda. Saya lihat itu pengalaman belum ada. Tapi karena saya pikir ini regenerasi lah. Gak apa-apa kita invest lah. Ya biasa-biasa saja lah. Dibandingkan tadi yang di sini, ini luar biasa lah saudara. Gak memuji tapi memang pujian. Memang pujian, memang sangat. Itu biasa menurut saya. Cuma saya bilang, sudahlah kasihan baik. Supaya ada jam terbang bagus ya. Nah, karena memang ya masih muda dia. Nah, ternyata saya datangkan tokoh-tokoh, penyanyi-penyanyi hebat. Dia tetap di sampingnya. Selama 3 bulan. Fotonya di mana-mana. Sama si ini, sama si ini, sama si ini. Setelah foto banyak, hilang orangnya saudara. Ditarik gereja lain. Karena dianggap top. Teman saya bilang, loh Pak kok hilang Pak? Gak apa-apa itu jam kerja. Apa itu masih latihan. Biar ditarik orang lain nanti pintar balik lagi kok saudara. Sebenarnya kan, daripada kita kecapean terus ini. Gitu. Tapi ini saudara dia bangga loh. Coba sekarang saya mau tanya saudara penyanyi, mama penyanyi biasa. Terus ada saudara penyanyi yang top siapa ini? Di dunia ini yang selain saya top siapa ya? Penyanyi. Saya kalau saya nyanyi top langsung loh saudara. Karena orang lihat saya itu pasti kasihan nih, pasti doain terus. Kalau orang tepuk tangan saya didoain. Itu lebih rohani. Siapa yang paling top? Saya nggak tahu siapa. Yang paling top dunia lah. Ya pokoknya itu salah satu sebut Allah. Gitu. Kalau saudara tiba-tiba nyanyi sama dia. Duet. Waduh luar biasa. Saya lihat itu namanya yang ada di Korea di mana-mana itu apa namanya tuh? Yang orang-orang nyanyi itu loh. Yang dipanggil untuk nyanyi itu saudara. Ya kalau di sini kan namanya apa? Kecuali saya ini kalau soal gini lupa semua ini. Kalau soal uang ingat semua ini. Utang lupa. Kalau di mimbar jangan nunggu utang, pasti lupa lah. Apa namanya? Itulah. Ya pokoknya diadu juara nyanyi lah saudara. Itu saya di Korea itu. Ya seperti itulah idol seperti macam-macam itu. Tapi Korea bentuknya lain lah. Setelah dia diundi sapa ini, suaranya itu loh. Saudara tahu ya? Jadi ada yang tidak bisa nyanyi supaya mulutnya pintar. Supaya akhirnya betul-betul satu yang memang pintar nyanyi. Dan akhirnya dia yang juara saudara. Waktu dia nyanyi diduetkan sama bintang penyanyi yang terkenal. Wah
Dia langsung lihat itu senangnya sampai berlutut saudara. Padahal suaranya bagus. Hanya cuma duet 2 orang loh. Itu satu penghargaan. Coba saudara kalau kita melihat seorang pendeta, mama saya ya saudara. Terus didampingi sama pendeta paling terkenal lah. Yang dari mana saudara nggak paling terkenal. Di Amerika yang orang sekali dia khotbah itu banyak sekali. Mama saya di sini, terus dia di sini. Waduh, kita langsung senang gak karuan. Itu masuk seluruh jutaan orang tahu kita semua. Walaupun cuma hanya 10 menit. Betul ya? Terus orang kalau kerja, begitu sudah kerja di kantor. Taruhlah Bill Gates datang. Ayo kerja sama-sama saya. Oh, saudara. Wah, foto kiri kanan, muka belakang semua nih. Dari kaki bawah pun terus. Pokoknya foto terus gitu. Saudara. Kenapa? Saudara kan bangga Pak. Wih kemarin saya kerja sama Bill Gates 2 orang. Saya kerja dia bilang salah mesti begini. Waduh luar biasa. Luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Kenapa saudara tidak bangga kalau dijadikan kawan sekerja Allah? Ini yang celaka. Makanya ayat itu saya pikir terlalu sederhana sampai diremehkan oleh kita semua. Padahal kita kawan sekerja Allah. Kalau kita dipanggil presiden, duduk di kantor presiden. Terus kita duduk nulis sama-sama. Bangganya luar biasa. Ini kawan sekerja Allah. Bukan diundang 1 jam, 1 hari. Tapi kawan sekerja Allah. Amin. Coba tunjuk kiri kanan. Kamu kawan sekerja Allah. Enggak bisa difoto. Betul saudara. Saya kawan sekerja Allah. Allah duduk sini foto. Blank. Sendirian. Kenapa saudara? Karena itu tidak bisa difoto, tidak bisa dipublikasikan. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang tidak bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Kalau orang lain kita kerja 1 jam dengan orang itu kita tunjukkan orang lain bangga. Tapi Tuhan kita tidak mungkin sama-sama di foto kelihatan. Tapi kenapa? Dia nempel di hati kita itu satu hubungan pribadi. Amin. Itu satu hati yang melekat. Gak bisa kita ngomong, oh aku kawan, gak bisa. Tapi saudara tunjukkan melalui perbuatanmu. Ketika kau melayani kau senang. Seakan-akan walaupun gak ada Tuhan. Dia ada di dalam kehidupanmu. Karena engkau kawan sekerja Allah. Ketika saya khotbah saya tahu saudara. Bahwa saya seorang diri. Tapi saya kawan sekerja Allah. Amin. Ketika engkau aser, ketika engkau WL, singer, musik, engkau biasa biasa gak ada apa-apa. Tapi sebenarnya engkau kawan sekerja Allah. Jadi jangan meremehkan hal itu. Sekecil apapun pelayanan pekerjaan. Setialah dan konsisten komitmen sungguh-sungguh. Jangan meniru orang lain. Orang lain saudara, oh banyak senang, sedikit enggak saudara. Kalau dipuji senang, enggak dipuji enggak saudara. Kalau dapat pelayanan cuma 1 menit, itu 5 menit kita biasa saja. Enggak bisa. Mau 1 menit, mau 5 menit, mau banyak, mau sedikit. Kita kawan sekerja Allah. Amin. Itu bukan kadang-kadang Tuhan izinkan. Cuma 5 menit aja saudara. Kita disuruh mama saya khotbah. Mungkin yang sebelah saya 20 menit, saya 20 menit, yang saya 20 menit. Saya tersinggung, enggak. Tuhan sedang menguji saya. Tuhan sedang sayang sama saya. Supaya jangan sampai saya kebanyakan tuh sampai salah. Lebih baik dilatih pelan-pelan. Betul saudara? Supaya tampilnya suatu hari bagus. Kita harus tahu kawan sekerja Allah. Tidak mungkin Allah mau jatuhkan kita. Tidak mungkin Allah berkata, oh kamu tidak usah tak kasih 5 menit aja. Enggak. Kalau dia kasih 5 menit, dia kasih kita mundur, dia kasih maju. Pasti alasannya baik. Amin. Enggak ada alasan enggak baik. Dia tidak mungkin mau satu kerjaan jelek. Kalau kau jelek, dia pasti bikin yang lebih baik. Ini bicara kawan sekerja Allah. Makanya di dalam gereja saudara, walaupun kecil pasang tisu, mama apa, naruh tisu, apa saja, hormati Tuhan. Itu saudara saya bangga, saya bisa kerja sama Tuhan. Amin. Orang pikir kok bisa, itu memang firman-Nya ada. Tuhan tidak pernah menganggap kita itu cuman saudara, ya pokoknya kamu saya perintah, selesai sudah minggir. Enggak. Kamu layani sebagai hamba. Tapi sebenarnya kamu adalah kawan sekerjaku. Satu kantor sama aku. Luar biasa enggak saudara? Satu pelayanan sama aku. Nah, saudara mungkin satu asar sama dia. Saudara apa saja sama dengan dia. Luar biasa. Makanya hari ini berapa banyak di tempat kita.
Tetapi saya yakin kalau engkau menikmati ini, bukan cuma segini, 100 kali lipat lebih ini kamu bisa melayani mereka. Dan membawa menyelamatkan anak-anak muda. Bukan hanya bergereja, tapi bergaul dengan Tuhan. Supaya lebih banyak diselamatkan. Jangan sampai banyak yang murtad. Gitu loh. Cuma mengandalkan gereja, nggak bisa. Kita lihat selanjutnya. Efesus pasal 2 ayat 19. Apa ini? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Luar biasa enggak, saudara? Kawan dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, bagaimana gereja ini, saudara, kita jadikan sebagai keluarga Allah. Bukan cuma sebutan, bukan cuma nama, bukan slogan, bukan nyanyian. Tapi kita menyadari bahwa kita adalah keluarga daripada Allah. Luar biasa, saudara. Kalau saudara lihat orang-orang diangkat anak. Ya, sama siapa itu yang dulu tsunami Aceh. Terus dia pakai kaosnya Ronaldo, betul saudara ya. Terus dia manjat pohon, namakan diri. Ronaldo angkat dia naik pesawat, kasih ini, kasih itu. Luar biasa. Orang itu bangga seumur hidup. Nah, saudara sekarang ini dianggap sebagai keluarga Allah. Di mana-mana keluarga Allah, saudara. Ini saudara, kalau mau, biasa Pak, saya biasa. Saudara lihat itu. Kalau Eropa atau Arab. Orang Arab kalau sudah, atau orang siapa saja. Kalau disebut keluarga kerajaan, langsung di mana-mana hormat. Tidurnya dikasih mewah. Saudara lihat itu. Begitu sepak bola menang, betul ya? Baru belum juara, baru menang sama Argentina saja. Dapat Rolls Royce. Bayangkan. Lah kita ini 2 kali menang, masih dapat jagung. Belum, karena kita itu tunggu juara. Kalau mereka lain, karena keluarga ini hebat saudara. Begitu dia mulai, belum juara loh, baru menang dapat Rolls Royce. Nah, saya yakin kita itu gak bicara soal hadiah. Tapi kalau kita setiap pertandingan rohani, pertandingan iman setiap minggu kita menang, bayangkan saudara. Amin. Mereka itu punya kekayaan, Tuhan itu jauh. Dia tidak memberikan kepada kita kekayaan saja, tetapi dia memberikan yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan. Kebahagiaan, sukacita, damai secara baik, umur panjang, masa depan. Terlalu banyak sekali punya pengharapan, mereka belum tentu. Ada penghiburan, betul saudara. Setiap minggu itu pertandingan iman. Minggu depan saudara akan datang. Begitu minggu ini saudara ikut. Senin saudara pertandingan iman. Sampai Sabtu Minggu datang di gereja. Pertandingan iman lagi 1 minggu. Setiap minggu kalau kita bisa pegang rekod menang. Saudara, kita nggak bicara berapa Rolls Royce kamu punya. Enggak. Tetapi saudara tahu. Berapa banyak Tuhan akan mengagumi kita. Dan memberikan apa yang tidak bisa diberi oleh dunia. Sebab itu minggu-minggu saudara, 1 minggu itu jangan dianggap biasa. 1 minggu itu pertandingan iman. Bagaimana hari biasa Senin kita kerja sungguh-sungguh. Sampai orang kagum melihat kita. Ini kok kerjanya hebat. Karena dia anak Tuhan. Amin. Saya ceritakan satu orang. Orang yang datang kepada saya masih muda. Dia berkata begini. Saya kerja di perusahaan asing. Saya kerja ini sukar, gaji standar. Tapi saya mau kerja keras. Apalagi supervisornya ketemu, saya mau kerja keras. Dia pakai baju bukan jelek, pokoknya pantas lah. Datang semangat sekali ke kantor kerja. Senyum, waduh pokoknya. Dia bilang, ambisi? Enggak. Mau dapat gaji banyak? Nah itu nomor 2, nomor 3. Saya dikeluarkan perusahaan saja, saya nggak masalah, saya punya uang. Terus gaji banyak, itu boleh, tapi itu bukan sasaran. Terus untuk apa dong? Prestasi? Enggak. Untuk apa? Saya bilang gitu. Ya, dia boleh katakan, cukup kalau mereka bisa menghargai saya. Dan kerjaan saya disebut, wah kamu saya angkatlah jadi wakil saya. Gak usah wakil direktur, maksudnya mewakili
untuk hal tertentu. Umpama ada presentasi, dia mewakili. Ada apa? Mewakili. Itu satu kebanggaan. Saudara, saya lihat anak muda ini semangat sekali kerjanya. Padahal sukar sekali usahanya. Dia malam dia kerja, saudara. Siang dia kerja, bangun dia kerja. Meeting, wah dia senang sekali. Ke kantor senang. Padahal dulu asalnya enggak. Dia enggak cari gaji. Gaji mau naik berapa sih? Gitu loh. Dia enggak cari pujian dari bosnya. Karena dia enggak kerja enggak apa-apa. Dia punya duit lebih. Gitu loh. Tetapi kenapa dia lakukan itu? Nah ini saudara juga harus sama. Setiap minggu. Gitu loh. Kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul yang bagus. Bukan karena gaji. Amin. Bukan karena kita mau kedudukan. Enggak. Ya, saudara. Tetapi kita mau menyenangkan Tuhan. Katakan amin dulu. Katakan menyenangkan Tuhan dulu. Kiri kanan. Menyenangkan Tuhan. Inilah teman-teman, makanya saya katakan kita kawan sewarga. Saya akhiri dengan kawan sewarga. Mungkin saudara ngomong kawan sewarga ini biasa. Saya tadi juga ngomong sama. Oh kawan sekerja Allah biasa. Kudus biasa. Sewarga ada dulu aku senang itu. Coba saudara perhatikan. Orang Indonesia. Kalau ke Singapura dapat PR senang. Tapi kalau dia mau keliling dunia atau segala sesuatu mau dapat semua murah. Dia ngejar warga negara. Kalau warga negara masuk Israel nggak pakai visa. Masuk seluruh Eropa nggak pakai visa. Masuk Australia nggak pakai visa. Gitu. Kalau kita ngurus visa. 4 juta belum tentu masuk. Buang. Terus rekening kita diobrak-abrik sampai 1 bulan. Paspor kita ditahan 1 bulan. Gitu. Belum tentu dikasih. Mungkin saudara ngomong begitu, kita lihat lagi. Warga negara Amerika. Saudara tahu. Saudara mau dimana pun sendiri. Kalau memang tersesat, bila perlu dikirim helikopter. Betul saudara? Itu makanya mereka ngejar di situ. Tapi kalau saudara cari warga negara biasa-biasa. Saudara tersesat cuma doa yang dilemparkan. Karena warga negara biasa. Cobalah jadi warga negara kerajaan surga. Begitu ada apa-apa, surga gempar, amin. Surga gempar, saudara dimanapun diawasi, ada persoalan dikirim. Itu kalau Amerika kirim helikopter, kalau ini visa kemana-mana bisa. Saya yakin Tuhan akan bisa membawa saudara kemanapun yang Tuhan mau. Sebab itu anak-anak muda tidak ada yang lain. Saudara jadi kawan sekeluarga Allah, untuk 4 hal ini aja yang saya ngomong. Saudara nikmati sungguh-sungguh. Dalami sungguh-sungguh, pengertiannya lebih dalam. Mungkin saya tidak bisa cerita terlalu dalam. Saya coba kasih contoh-contoh. Tapi ini sebenarnya contoh ini bisa membuat teman-teman ini bisa melihat ke depan. Sebagai orang Kristen itu apa sebenarnya, saudara? Apa yang harus dilakukan? Apa cukup seperti ini? Tidak. Nggak usah dipacu, nggak usah didorong, nggak usah dipuji. Tetapi kita maju sendiri. Ya tadi saya katakan. Karena kita punya sesuatu. Amin. Karena kita bangga juga. Karena kita menjadi kawan sekerja Allah. Kita warga kerajaan surga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Glory, haleluya. Terima kasih memberkati umatmu di tempat ini. Kau sucikan setiap anak muda di tempat ini. Supaya mereka menyadari Tuhan. Mereka perlu bergaul dengan Tuhan di akhir zaman ini. Supaya mereka membawa pergaulan mereka untuk bergaul dengan Tuhan. Supaya mereka Tuhan bila menyadari betapa bangga dan bahagianya kami. Betapa terhormatnya kami menjadi kawan sekerja Allah, satu kantor. Bahkan satu pekerjaan, bahkan satu pelayanan. Terima kasih memberkati kami semuanya. Demikian juga Tuhan, biar kami boleh menjadi orang yang bangga. Karena kami menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan kami boleh menjadi kawan sekerja atau kawan sewarga negara kerajaan surga. Yang mendapatkan sesuatu dari surga. Tuhan memberkati umatmu di tempat ini. Kau sucikan setiap kami semuanya. Supaya firman ini, berkat firman ini tertancap di dalam hati kami. Membuat kami setiap minggu bertanding iman tanpa henti.
Sekarang kami tahu ada 4 hal ini yang kami mau renungkan sepanjang hidup kami. Bahwa kami ingin bergaul dengan Tuhan. Bahwa kami bangga menjadi kawan sekerja Allah. Bahwa kami sungguh-sungguh beruntung menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Bahwa kami juga menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan mereka. Rumah tangga, kesehatan, karir, studi mereka. Tuhan memberkati mereka sampai masa depan. Dan mereka mau menjadi kawan sekerja Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, tapi menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom.